Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat dalam menangani kasus dugaan penyuapan. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi beserta turunannya mulai dari suap hingga kolusi telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Selain itu, penyalahgunaan wewenang instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi juga masih menjadi praktik yang marak di kalangan birokrat. Padahal sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, mengklarifikasikan tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Upaya pencegahan korupsi terus dilakukan dengan menyulut partisipasi publik. Masyarakat adalah salah satu faktor penentu utama keberhasilan pemberantasan korupsi. Karena peningkatan partisipasi publik berbanding lurus dengan semakin cepatnya bangsa ini melenyapkan korupsi. Serangkaian program dirancang dan dijalankan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman publik akan bahaya korupsi, namun mendorong masyarakat untuk bergerak, berkontribusi, dan ambil bagian dalam barisan perlawanan terhadap korupsi. Adapun 3 cara untuk memberantas korupsi, yaitu yang pertama, represif. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat atau KPK melakukan proses verifikasi. Yang kedua, penyelidikan. Yang ketiga, penyidikan. Keempat, penuntutan, dan yang terakhir eksekusi. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka itu diperlukan perbaikan sistem. Misalnya, mendorong transparansi penyelenggaraan negara, seperti yang dilakukan KPK menerima pelaporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan juga gratifikasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Yang ketiga, memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Dan strategi yang terakhir yaitu edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi.